Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan, mulai bulan Mei 2019, seluruh kelurahan di Banjarmasin sudah dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Hal ini seiring dengan telah diserahkannya daftar pelaksanaan anggaran kepada seluruh kelurahan di 5 kecamatan di Banjarmasin oleh Wali Kota Banjarmasin dan Wakil Wali Kota Banjarmasin di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin. Mulai bulan Mei 2019, seluruh kelurahan di Banjarmasin sudah dapat melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi warga. Hal ini seiring dengan telah diserahkannya daftar pelaksanaan anggaran kepada seluruh kelurahan di 5 kecamatan di Banjarmasin oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Wakil Wali Kota Banjarmasin Hermansyah di Aula Kayu Baimbai Balai Kota Banjarmasin. DPA yang diserahkan itu terbagi atas beberapa tahapan, yaitu tahap pertama dana yang disediakan untuk 52 buah kelurahan sebesar Rp9.624.680.000. Setiap kelurahan menerima sekitar Rp185.090.000. Total seluruh dana yang disiapkan hingga sabaratan tahap terlaksana di 52 kelurahan berjumlah Rp19.249.390.000. Demikian disampaikan Kepala Badan Keuangan Daerah Banjarmasin Subhan Nur Yaumil jelang tengah hari Selasa 30 April 2019. Untuk tahap pertama, ujar Subhan Nur Yaumil, adalah kegiatan pemberdayaan warga kelurahan dan peningkatan prasarana di lingkungan kelurahan. Penyerahan tahap kedua setelah kelurahan dapat menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tahap pertama minimal 50% dengan batas akhir pelaporan tahap pertama pada bulan Agustus mendatang. Bila kegiatan dalam tahap pertama kada dapat dilaksanakan minimal 50%, maka penyaluran dana tahap kedua dan selanjutnya kada dapat dilakukan lagi. Dari total dana sebesar Rp19.249.360.000, masing-masing kelurahan mendapatkan dana sebesar Rp185.090.000. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina Wahidhitakuni Prima TV memadahkan, DPA yang telah diserahkan dapat dipergunakan untuk pembangunan dengan berpedoman sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu dengan pola kemitraan atau partisipasi warga, sehingga gerakan warga menjadi gerakan kemitraan dalam struktur pembangunan untuk kelanjutan pembangunan di kelurahan. Dengan adanya dana kelurahan ini, ujar Ibnu Sina, bubuhan lurah diharapkan juga dapat menjadi mitra kelompok warga dalam proses pembangunan. Kalau saya secara pribadi sebetulnya kalau bisa ditambah lagi dalam kelurahan ini, karena dia bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat, kebutuhan masyarakat. Saat kita kunjungan ke kampung-kampung, termasuk waktu peresmian Kampung Baiman, yang diminta masyarakat itu tidak muluk-muluk sebetulnya. Baik akan jalan kami, baik akan kampung titian kami, gang kami, baik akan bersihkan sungai, kemudian ulahkan bak sampah di sini, ulahkan alat angkut dan sebagainya. Itu permintaan masyarakat sebetulnya yang mudah-mudahan bisa terakomodir di dana kelurahan. Di samping memang ada prioritas juga untuk fisik bangunan kelurahan. Kemarin kan kita sudah alokasikan anggaran untuk pembelian lahan tanah untuk kantor kelurahan yang memang sempit dan sudah tidak layak, sehingga itu anggarannya diperkit untuk pembebasan lahannya, tapi tetap pembangunannya nanti di Dinas SKPD terkait. Ibnu Sina pun mengingatkan agar dana tersebut benar-benar bisa dipergunakan sebaik-baik dan tepat sasaran oleh sabaratan kelurahan di kota Seribu Sungai ini.